Ya, shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dalam program Saat Teduh hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Mari Kau mengurapi setiap kami di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, saya percaya setiap saudara pernah mengalami yang namanya teguran. Baik itu teguran yang keras maupun teguran yang biasa. Dan tidak sedikit orang yang ditegur itu selalu salah mengerti dengan orang yang menegur. Orang yang bisa menerima teguran biasanya akhir hidupnya menjadi baik. Tetapi orang yang menolak teguran yang baik biasanya akhir hidupnya kurang baik. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana melihat bahwa teguran yang keras adalah tanda kasih. Amsal 15 ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Kita tahu bahwa setiap kali orang tua menegur anak-anaknya, pastilah punya alasan. Karena sang anak tidak diinginkan oleh orang tuanya, mungkin salah mengambil langkah, keputusan, salah memilih teman. Tapi percayalah bahwa ketika orang tua menegur seorang anak, sekalipun itu keras, pasti ada maksud yang baik. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan yang mencurahkan kasih-Nya begitu luar biasa, kemurahannya, pemeliharaannya, pertolongannya, penyertaannya. Allah juga seringkali menegur kita. Tetapi berapa banyak kita salah mengerti ketika Allah menegur kita. Kita berpikir Allah tidak kasih. Kita berpikir Allah katanya baik kok begini. Saudara, tujuan daripada teguran daripada Tuhan adalah supaya kita menjadi jera dan tidak lagi mengulangi kesalahan. Sehingga kita yang menerima teguran daripada Tuhan bisa bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Kekasih Tuhan harus ingat bahwa Tuhan punya rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Sekalipun kita punya kehendak bebas, Allah ingin setiap kehendak kita di dalam apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan, itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika kita didapati tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Allah pun tidak segan-segan akan mengarahkan kita dengan berbagai macam cara. Kita melihat bagaimana ketika seorang Raja Daud jatuh di dalam dosa. Itu sebuah hal yang perlu kita pelajari. Ketika Daud jatuh dalam dosa, ketika dia sedang berzina, melakukan sebuah perzinahan, Allah memakai Nabi Nathan untuk memperingatkan dan menegur daripada Daud. Dan kita melihat bagaimana respon Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13, Daud merespon dengan berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Itu sebabnya ketika Daud menyadari bahwa lewat teguran itu, dia sudah mengambil langkah yang salah, hidup yang tidak benar, tidak sesuai dengan rencana Tuhan, dia bertobat dan kembali. Dan kita tahu Allah penuh kasih. Itu sebabnya saudara, setiap teguran, setiap didikan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan memang baik, Tuhan memang pemurah, Tuhan memang penuh dengan belas kasihan, tetapi juga Tuhan menghajar kita, menegur kita untuk sebuah tujuan yang baik. Saya tutup dengan Amsal 3 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Biarlah kita menjadi anak-anaknya yang selalu menerima dan siap ditegur oleh Tuhan. Karena ingat, setiap teguran, setiap didikan, setiap hajaran yang Tuhan berikan kepada kita, tujuannya adalah supaya kita tetap menjadi baik dan tetap melakukan seperti apa yang dikehendakinya. Dan teguran daripada Tuhan adalah tanda kasih Tuhan kepada setiap kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang hari ini boleh membuat kami mengenal Engkau dengan lebih jelas lagi,
bahwa Engkau menegur kami sebagai tanda kasih supaya kami kembali kepada kehendak Tuhan. Hari ini kami menyerahkan semua kekasih Tuhan dalam pimpinan dan rencana-Mu. Mari kekasih Tuhan angkat tangan saudara. Sekarang terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam kehidupan saudara. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.